Iya. Wow, ini lebih mengerikan ya. Ya, kombo-komboan Matildanya diambil dulu. Iya. Untuk menyelamatkan diri juga tapi Bane Ih, dan Harit ini lagi. cepet banget loh. Berarti ya mereka Wow. udah tahu banget mau ngapain, tapi tinggal eksekusinya aja Aku berarti. malah mikir tapi kalau Apa? seandainya memang udah tahu Yves-nya jaraknya jauh banget, Pove-nya juga bisa ganggu lini depan, dan Harit ini close combat material. Hah? Menurutku aku merasa kayak kenapa nggak ambil hero range jarak jauh yang emang punya power fight di late game kayak Cecilion? Bisa. Cecil ya. Masih ada Masih opsi kebuka sih ya? untuk mid lane-nya ya. Kalau buat Oke. Cecil, Kalau buat RRQ menghadapi Bane. ya Hayabusa itu akhirnya. Kita Wow. akan melihat Hayabusa yang bermain berhadapan dengan fighter nih sekarang. Assassin versus fighter Bane. Dan Bane bukan tipikal fighter yang memang tebal ya. Oh, Ya. Hildanya di ban. Assassin muncul, cheese pick dari Hilda untuk Aran ya yang ditutup sekarang. Oke, Franco. Ini kayaknya nggak bakal jauh-jauh dari Franco, Ruby, Kaja Beatrix. Kaja Beatrix juga. Itu bakal annoying banget soalnya. Hayabusanya bakal jadi eksekutor yang tentunya tinggal melanjutkan tugas dari Kaja Beatrix tersebut. Keren ya. Di jersey-nya RRQ ada Samsung Galaxy. Wow. Wih, bisa tiba-tiba ke situ nih. Salfok tadi kena zoom soalnya. Oke, last band yang akan menentukan bandnya ke arah mana. Tiket M Series di depan mata buat kedua belah tim ini Betul. masalahnya. Oke. Dan bandnya adalah Faramis. Mid lane dulu ya. Kalau dieliminasi. Dan surprise kah? Kalau suppress kayaknya emang tujuannya itu sih. Kaja mungkin. Kaja Franco Oke. ya. Ya. Kaja Franco yang di ban. Gak ada Itu surprise dia. juga. Ini bisa ambil Beatrix sih sekarang ya. Kalau aku Tigreal. Tigreal dulu. Tapi ya nggak tahu sih. Ya Apa optional lah. golden apa dibuat Skylar? Aku Buat ngerasa Skylar ya. Antara Beatrix Bruno masih oke. ya kayaknya last pick aja sih untuk Skylar. Oke. Masih ada Beatrix juga. Tentunya bisa jadi opsi yang manis. Tigreal Tapi menurutku atau untuk Ruby? sekarang Ruby kayaknya. Ruby ya? Ruby kayaknya lebih oke sih. Aku juga ngeliat Ruby sih kayaknya nih yang bisa dimanfaatkan oleh Idok. Masih belum terlihat hero keempatnya akan mengarah kemana karena kebetulan dari tim Liquid ID juga mid dan juga EXP-nya harusnya masih belum kelihatan ya. Atau ambil Angelanya. Dan Khalid. bisa combo sama Povis. Tapi Khalid, Roamer untuk team fight terus-terusan. Om Wawa, Wow men. Khalid Romer om. Kali Droma. Tapi bedanya sekarang nggak ada Chom. Jadi nggak bakal ada dupok damage yang sedikit Tapi mengganggu. tetap sih. Matilda? Menurutku kali Romer ini lumayan susah buat bisa catch up dengan Matilda. Ini kalau Gatot Kaca gimana buat EXP? Aran. Gatot Kaca plus Valen. Ah, Itu kayaknya bakal jadi perfect combination. Kalau ada dua hero tebal lagi, dia tim Liquid, mereka jauh lebih diunggulkan. ya. Gatot Kaca contohnya yang Yap. mungkin bisa jump ke backline-nya juga untuk Oke. mengincar ke arah Yves walaupun memang nggak cancel kalau dia lagi role manipulation. Tapi at least ada Galactic Power Lock. Di lock ya dia ya. Di lock. Oke, Oke. final toss nih ya. Iya, dari tim Liquid ID penentuan match point mereka High loss, high loss. Lost, back to basic. Hero Kuda dan Aurora. Ini adalah hero yang tentu bisa meng-cancel gerakan dari Khalid ketika dia sedang hormat dengan Quicksand Guard. Oh, Oke, wah. tapi kayak minim ya sisinya nggak terlalu banyak ya dari tim Liquid ID ya. Cloud kah? Aku melihat Cloud di sini. Ya Rita. Skylar. Hero dengan Demon Hunter Sword, Golden Yap. Staff, Hero Attack Speed, tapi Wow. Lunox Uh. akan bergantung kepada Hayabusa. Tim fight 5 harus dijalankan oleh RRQ. Oke, so ini dia. Game terakhir kali ini penentuan siapa yang akan langsung melaju ke M Series di Malaysia M6. So, final prediction dari para panelis Profesor KB, Tim Liquid. Kamu, tim Liquid, dan juga Om Wawa. Saya benci kali Romer. So, RRQ. tapi itu dia dua untuk tim Liquid dan satu untuk RRQ Hoshi dan sekarang mereka yang akan membuktikan semuanya bersama Lim Kojol dan juga Papulung. Yup, game yang kelima. Pembuktian untuk bisa mendapatkan tiket pertama menuju ke M6 World Championship. Siapakah yang akan dapetin tiket terlebih dulu dan siapakah yang akan turun? Oke, kalau begitu Eldorado, kira-kira yang akan menang tim Liquid atau RRQ? RRQ atau tim Liquid? Ya wes, kalau begitu terakhir di malam hari ini Eldorado, mana suaranya? Let's go. Land of Down. Subsujian versus Fabian. Bane dan Hayabusa yang akhirnya keluar. Namun Skylar Lunox. Ini
ngebuka lagi full hero dari Skylar ya. Bukan hanya bisa marksman, namun kayak magical damage pun siap. Yep. Dan dengan Hayabusa, mungkin pick off-nya akan berjalan lebih manis untuk RRQ. Walaupun jarang-jarang ya Lim ya. Banget. Jarang-jarang banget kita lihat Skylar. Tapi What? hey, Sujin berhasil mendapatkan karena Matilda dan coba lihat mereka masih ingin lebih. Kemana mempergikan Fabian? Awal yang baik untuk RRQ. Dan 2 point kill plus jungle yang sekarang diinvasi membuat Hayabusa dari Sutsujin ada di level 4. Oh, Iron. Oke, Iron akan ada shadow kill di mana sekarang 3 point kill di awal. Dihancurkan early game yang begitu agresif. 1.400 gold masuk langsung ke kantong RRQ. Wah, kenyang banget sih Sutsujin. Nikmat banget. Hanya tinggal melanjutkan saja. Red Turtle mungkin masih akan menjadi milik mereka. Ya setupnya. Mungkin kita tahu Fighter akan selalu lebih enak. Assassin akan lumayan under, namun kali ini berbeda. Assassin yang dapetin 3 point kill di awal, gua rasa bakal berani kontes. Yap, bahkan sekarang wow, Sutsujin. Wait. Tapi Idok kembali menjadi korban di tempat berbeda. Fabian untuk kedua kalinya lejap seketika. Sutsujin masih berhasil menggocek YSKL. Mundur ke tempat yang lain. Aran sudah mulai join dan Widi di area tengah siap untuk bisa memberikan bantuannya. 4 point kill, oh my god, di menit yang kedua. Ini dahsyat banget pastinya snowball powernya nanti. Ya sekarang udah ada level 4 juga untuk Dairon dan juga Rins. Harusnya Turtle gak akan dibiarkan secara free. Yap, tapi Fabian sepertinya sudah akan kembali menuju ke dalam pertempuran. Tapi Idok kali ini menjadi pagar yang begitu sulit untuk dilewati dan Dairon ya menjadi pagar kedua di mana dirinya pun langsung siap untuk bisa memberikan bantuan terhadap rekan-rekannya di mana Aran untuk sekarang Penjara udah diaktifkan. Bahkan sekarang Dairon pun berhasil langsung dihancurkan. Tapi Sutsujin kembali hadir siap untuk bisa mengatakan damage-nya akankah ada keluar shadow kill? Tidak ternyata. Harus berpuas dengan Turtle pertama yang disecure sebagai assassin versus Fighter. Sudah menjadi keunggulan yang sangat-sangat terlihat juga untuk RRQ. Hampir 2000 gold. Beda satu level sekarang. Skylar level 5, Iron Shiki 4. Nikmat untuk keseluruhan pemain RRQ. Ya, ini dia perbedaan dari Turtle yang didapatkan. Sharing dari experience yang terlihat mutlak dan sekarang maju Wah, lagi. Sutsujinnya siap maju lagi. Ada pergerakan, kuat shadow kill belum terlihat. Namun Idok di tempat berbeda ditabrak oleh Deadly Catch. Tidak semudah itu. Masih bisa lepas tadi dari shadow kill. Dan Fabian ini masih bisa farming lagi karena dia dapetin 2 point kill juga. Dan melakukan keuntungan juga di mana Arannya dihajar oleh Dairon. Diusir sekarang. Yang gak dikasih ya dengan free untuk farming juga. Ntar support gameplay dari Widi. Gak bisa terlalu agresif, gak bisa nge-screen kita. Reward? Ada satu reward manipulation dikeluarkan. Zaman Force terlihat Idok mulai mendekat ke area mid. Cukup cepat nih pakai Rins. Yap, ini ya Signal Eagle. Oke, Circling Eagle dikeluarkan pula. Sementara sekarang Lunok di bagian bawah. Siap untuk bisa melawan platingan. Di tempat yang lain, Daironnya diajar oleh 2 orang sekaligus. Bisa nggak dia bertahan Dairon? Ada 2 player di belakangnya. Siap untuk bisa menghancurkan pergerakan. Tapi butuh waktu yang cukup banyak. Satu terakhirnya Dairon. Gagal. Namun di bagian bawah, RRQ berhasil menumbangkan Karau tertarannya. Wow, pertukaran ke arah turret ini gak bagus harusnya. Karena di bawah menit 5 juga agresivitas dari RRQ bisa jadi tak terhenti. Tapi Liquid, mereka selalu bisa mencari celah. Poin killnya sekarang sama. Oke. Fabian di atas berusaha untuk bisa melawan platingan. Hanya saja rotasi cepat dilakukan oleh RRQ. Ya, yang harusnya masih bisa aman lagi. Tidak ada pertukaran turret. Hunter Strike di item pertama dan Sutsujin. Wait, terkena. Ada satu Frost Breeze, Glacier tadi dikeluarkan pula. Tapi Idok dengan satu Raging Sandstorm dia pun harus pergi untuk menyelamatkan diri. Next item, Skypiercer sepertinya Sutsujin cukup pede dengan 4 point kill di awal. Snowball power yang mungkin terjadi juga menang level. Assassin cukup jarang terlihat nih. Walaupun memang Bane tipikal dari farmer ya. Tipikal yang akan farming dulu, namun Turtle di setup. Wait, ada Circling Eagle mendekat. Deadly Catch dikeluarkan. Rinsya menjadi korban walaupun Widi kali ini menjadi korban pula. Namun sekarang dengan Zaman Force langsung dikeluarkan pula. Iron Shiki flicker ke tempatnya berbeda. Balik lagi. Masih dikejar oleh Sutsujin. Berhasil langsung dilakukan. YSKL dan juga Aran masih berhasil untuk kabur. 3 player tersisa. 2 point kill plus Turtle. Keuntungan yang sangat-sangat banyak berhasil didapatkan oleh RRQ. Lihat goldnya selalu ada di RRQ 2500. Angka yang sangat berbahaya di menit kelima. Skypiercer dari Sutsujin sudah ada isi 1. Sudah diisi 1 nih ya. 10 stack sekarang ada di dalam tubuh dari Sutsujin. Aran mulai mendekat. Mereka memanggil tadi beberapa rekannya. Oh, tapi sampai Idoknya pun pakai Thunderbolt loh. Item scaling di roamer
Yang artinya RRQ cukup pede nih nanti dari late game. Mungkin Khalidnya ini bakal jadi masalah di bagian depan. Ini Lunoknya enak banget loh, unggul seada-adanya. Sementara dari Iron Shiki sendiri belum ada part yang emang benar-benar bisa di-convert menjadi satu item jadi. Ya harus bawa farming dulu Liquid. Mereka nggak boleh bermain di bawah tempo RRQ. Gak bisa selalu team fight dan team fight karena dari area RRQ ini gak main-main. Mereka punya Gift, mereka punya Khalid. Area of effect yang begitu luas dan begitu sakit. Harusnya belum bisa ditahan di awal. Yep. Nidarins terus memberikan tekanan kepada pemain dari tim Liquid. YSPL siap untuk bisa memberikan bantuan. Dairon melihat dari kejauhan bersama dengan Idok. Purple masih aman, masih bisa di-secure juga. Satu level saja perbedaan. Tapi karena Assassin damage-nya banget. Waduh. Langsung hilang 1, 2, hampir 3. Hampir 3 bar HP. Itu nggak pakai Quad Shadow loh. Bayangkan dengan Quad Shadow dan Flame Retribution juga nih. Jangan dilupakan still damage. Yang dimana make sure damage-nya akan cukup. Belum lagi dengan Warcry. Turtle ketiga akankah menjadi perfect objektif untuk RRQ. Akhirnya ada satu part yang jadi, yang bisa di-convert. Starlium sekarang dimiliki oleh Harit ataupun Reshiki. Tapi leveling yang dimiliki oleh Sutsujin di boost terus-terusan. Wehey, ada Circling Gale udah dikeluarkan namun sekarang ditabrak oleh Dairon. Coba untuk ngebuka vision aja dan Aran udah setengah HP. Ya kan? Tapi Aaron Shiki pun siap untuk bisa memberikan bantuannya. Paksa. Terlihat Skylar hampir saja bisa mendapatkan ke arah dari Aaron Shiki. Tapi sekarang pertempuran kembali di 2 titik. Dengan zaman Force sudah langsung dikeluarkan. Pertempurannya kembali tidak adil karena pemain dari tim Liquid sudah berhasil dihancurkan satu persatu dan RRQ badan-badan mendominasi. Menyisakan 2 player saja. Perfect Turtle didapatkan. RRQ kali ini memantapkan keunggulan 5.000 gold, bahkan membongkar alter turret di bagian mid lane. Wow, RRQ telah bangkit. Mereka siap untuk menghancurkan pasukan berkuda. Wow, ini turret hilang. Bakal jadi game cepat kah? RRQ mereka mendominasi sejak early game, bahkan dari menit pertama mereka sudah unggul dan Skylar ini senjata yang paling mematikan sudah mulai terlihat. Oke, kalau begitu mereka masih tertinggal Liquid. Mereka belum bisa melakukan banyak hal. Sementara perbedaan gol yang sudah makin jauh menguntungkan RRQ banget. Ya, 6.000 gold ini angka yang gede banget. Ini baru menit ke-8 loh. Inner turret di bawah udah hilang. Mungkin sisi positifnya ada Magic Sentry nanti dari tim Liquid untuk ngebuka visionnya. Namun sekarang mereka sudah harus berkumpul, tidak boleh berpisah. Yep. Cuman aku sekarang coba lihat dari Widi. Gak bisa maju, Idok bener-bener gokil loh. Ya, mereka itu akan jadi mata sekarang untuk RRQ. Dia akan ada di depan, quick guard bisa nge-recover lagi darahnya. Dan lihat keunggulan level dari RRQ ini membuat tim Liquid akan berbagi farming. Oke. Ada pergerakan dari Fabian yang masih berusaha untuk bisa melakukan farmingan, tapi dirinya sekarang tertinggal 3 level. 3 level. Jauh banget sih. Mungkin kita bisa bahas untuk defensifnya sekarang. Karena kalau offense gue rasa bakal berat banget. Background defender dari tim Liquid. Mereka bisa mengandalkan Deadly Cat sebetulnya. Farm skill dari Yehas not bad. Tapi masalahnya Sutsujin gak akan tinggal diam. Quad Shadow-nya ini akan menjadi masalah. Karena Yehas mungkin nanti atau Iron City. Ini di bagian tengah lagi ya. Cukup meredah, mereka menunggu kehadiran dari Lord karena Lord ini akan membantu mendobrak lagi pertahanan. Mungkin best turret bisa mereka dapatkan kalau emang bagaimana setup mereka sangat-sangat baik. Kalau semuanya lancar, best turret. Ya, ini bukan hanya sekedar mimpi. Dengan Lord yang pertama, dan ini bahkan jadi Lord yang cepat. Kelar dengan Darkening-nya, dan yes, Lord pertama untuk RRQ. Cepet banget kok. Tapi Hero tabraknya nih, Hero tabrak dari RRQ ini bagus banget loh. Benar-benar menjalankan perannya. Sementara di bagian belakang, antara Rins dan juga Hayabusa ini udah enak banget untuk bisa menjadi eksekutor. Blade of Despair loh, Sutsujin. Udah jadi. Udah jadi Hunter, Skypiercer, Malefic, dan Blade of Despair. Ini damage-nya pasti cukup. 9.000 sendiri, coba gimana itu caranya. Bahkan ke arah siapapun gue rasa cukup sekarang. Namun, Harit dari Iron Shiki juga udah bisa berdansa. Jangan lupakan itu. Wah, Skylar. Dia siap mode 2 ultimate. Dan gue rasa 2 ultimate ini bisa langsung membakar loh. Entah ke Iron Shiki atau Yehas. Siap untuk bisa menghancurkan dan juga menabrak lagi. Di bawah, pasif telah hilang. Di atas, Lord akan bergerak masuk. Sutsujin, Quad Shadow mundur lagi. Ya, pasif dari Bastaret mungkin masih bisa membeli waktu juga. Winter di item ketiga mau tidak mau Fabian. Dia butuh defensive item. Spam skill dari Rins. Ini udah sakit banget.
Lihat bar HP dari Aran yang bocor terus menerus. Untungnya telah ada, tapi sekarang konsili pun udah terlihat. Coba lihat akan seperti apa lagi Aran. Kehilangan begitu banyak HP-nya. Ada satu Frost Priest tadi dikeluarkan di area atas. Mereka berhasil kan, tapi sekarang Ludok yang mulai maju ke bagian depan. Widinya kehilangan banyak HP. Tapi Idoknya mulai bekerja lagi. Aran ke depan dipilihkan oleh pemain dari tim Liga Dynamite. Bakal terus sekarang ada 2 player berhasil dihancurkan. Tapi Idoknya berhasil dihancurkan pula. Godlike dimiliki oleh Sucin. Mereka siap untuk menghantam balik dan mendapatkan satu tiket pertama. Oh my God. Dairat jadi hilangkankah? Tidak sempat, tapi masih ada YSKL sendirian. Web Midan akan masuk dan harusnya sesaat lagi my God. tiket pertama akan bisa diserahkan untuk raja dari segala raja, RRQ Hoshi. RRQ goes to M6. Sempat absen di M-Series kemarin. Namun mereka membuktikan dengan pilar baru mereka, dengan darah baru mereka, dan harapan baru yang muncul. The King goes to M6. Wow, perjalanan yang luar biasa. RRQ Hoshi, mereka mendatangkan banyak rookie, dan pada hari ini Bandung menjadi saksi kalau mereka siap untuk menjadi satu juara yang mewakili Indonesia di M6 nanti. Wow, reverse sweep terjadi. 2 poin di awal bukanlah akhir. RRQ membuktikan bahwa mental mereka memanglah mental raja. Raja yang lewat jalur atas masuk ke Grand Final dan M-Series. Dengan pertandingan ini, gue banyak berharap untuk Indonesia. Sekali lagi, gue pernah berkata di regular season, apabila memang permainan dari RRQ bisa ditingkatkan, konsistensi bisa mereka dapatkan, tidak akan ada yang mustahil. Makanya pada saat itu gue berkata, RRQ Hoshi, gue titip M6. Dan pada hari ini, begitu luar biasa aja mereka tertinggal, lalu mereka balikan, mereka buktikan kalau RRQ Hoshi ada di jalur kemenangan. Yes, satu grand finalis yang terlihat sekarang. Dan ya, nice try untuk Liquid. Mungkin memang mereka masih belum dapetin tiket M-Series, namun mereka juga belum tereliminasi karena mereka akan berjuang di esok hari. Jangan lupa, ada sang robot merah yang siap menjadi penantang dari sang kuda. Mungkin saja akan ada juara baru nanti, atau RRQ bisa mematahkan hal tersebut dan kembali mengukir sejarah. RRQ Hoshi, begitu banyak rasa berharap dari tiap orang mungkin di regional Indonesia kepada kalian sekarang. Satu tiket pertama sudah kalian ambil, menyisakan satu tiket lagi. Tapi tetap begitu banyak harapan akan kalian pegang. Dan juga Eldorado, sekali lagi gue ingin minta suara dari kalian. Bersama-sama kita ucapkan Viva RRQ, Viva RRQ, dan Eldorado. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada pemilik tiket pertama kita, RRQ Hoshi. Wow, menjadi saksi pastinya perjalanan yang tidak mudah dari RRQ. Mampukah mereka memenuhi ekspektasi juga, dan game cepat yang sangat-sangat tidak terprediksi seakan dipukul habis. Tim Liquid tidak berdaya, bahkan di 3 game terakhir. Mental dari RRQ yang tidak goyang sama sekali. Bahkan kita bisa melihat kebahagiaan yang begitu histeris karena sempat absen. Mereka buktikan sekarang mereka nggak mau absen lagi. Oke, sekarang waktunya kita dari Cash pamit dan akan langsung kita serahkan kepada para bos kita. Silakan. RRQ
berhasil mendapatkan tempatnya kembali di panggung internasional. Sempat mereka absen 1 musim, tapi kali ini inilah dia dunia. Persiapkan diri kalian karena RRQ Hoshi akan ke M6. Dan inilah dia raja dari segala raja yang mengamankan 1 tiket pertama untuk ke M6 World Championship. Kemenangan hari ini pastinya terlihat tidak mudah. Karena kalian ngedapetin ini dengan usaha keras, dedikasi, semua yang kalian dapatkan. Mendapatkan tiket pertama, kita ingin mendengarkan mungkin kata-katanya dulu dong dari tim RRQ. Setelah 1 tiket sudah kalian secure. Silakan. Ya mungkin kata-kata ya alhamdulillah lah lolos M6 ya. Gue ada dari season terakhir season 10 kalau nggak salah M4. Nah terakhir gue bermain di situ dan gue kangen bermain di internasional lagi sih. Motivasi terbesar dari tim RRQ sendiri di season ini. Kalau boleh dikasih tahu apa sih motivasi terbesar dari tim RRQ? Ya motivasi dari kita ya karena kemarin kita lihat Sena kan juara kan. Ya jadi kita termotivasi dari mereka aja sih. Terpicu ya, Iya. ingin juga juara. Di MDL udah juara, MPL pun ingin juga. Bismillah. Bismillah, 1 step lagi. Ya. Betul sekali, dan mungkin aku pengen tanya-tanya juga ke Idok nih. Ya. Idok, aku mau tanya, kalau tadi sempat di 2 game awal, itu poin jatuh kepada tim Liquid. Apakah itu berpengaruh dari penggunaan Chow yang digunakan oleh Widi? Ya berpengaruh sih, makanya kami respect. Oke. Jadi apakah itu kunci kemenangan kalian di 3 game terakhir ini? Iya kayaknya. Wow, tapi nggak mungkin dong cuma 1 dong. Ada nggak sih mungkin yang bisa kalian share gimana perjalanan kalian di upper bracket final ini hingga sampai pada akhirnya kalian nge-reverse sweep. Ketinggalan 2 poin, nggak masalah nih. Ya mungkin ya kami masih tetap main kayak biasa aja sih. Ya masih tetap percaya kawan, nggak usah mikirin yang aneh-aneh lah. Fokus, Tetap fokus, percaya ya. teman. Kalau Diren nih, kayaknya tadi langsung lompat. Wow, lompatannya sampai mengguncangkan panggung MPL Arena. Kebahagiaanmu sendiri. Boleh dong diungkapin di sini Diren. Diren semuanya pengen dengerin nih. Ya alhamdulillah sih Bude, ini penantian aku juga kan. Karena kan ya bisa dilihat di story dari season 12. Terus turun MDL kan. Nah ya udah, jadi di season 14 ini aku dikasih kepercayaan, jadi aku pengen buktiin aja sih. Dan hasilnya ternyata begitu baik. Tentu kita semua bisa melihat kerja keras yang dilakukan oleh Diren di season ini Diren. Kita pengen tahu bagaimana kamu berusaha keras untuk mendapatkan dan membuktikan diri di sini. Ngapain aja, Le? Ya tetap improve sama percaya limit diri sendiri, terus kan dibantu juga sama tim, coaching staff gitu. Ya mereka juga lah yang ngebantu aku. Membantu mereka sampai titik ini. Ini bukan titik yang mudah pastinya, Lisa. Betul sekali Bude, pastinya dukungan dan support dari coaching staff dan juga pastinya dari para Kingdom. Mana suaranya? Luar biasa sekali menggelora di Eldorado Bandung. Tapi aku juga mau tanya sama Sujin. Ini adalah panggung playoff pertama kamu, langsung masuk ke grand final upper bracket dan sekarang sudah berhasil mengamalkan 1 tiket ke M6. Bagaimana perasaannya? Senang. Senang. Sedang? Ya. Senang. Dengan lantang ya pastinya. Tapi mungkin ada gak sih gimana akhirnya bisa masuk ke dalam grand final ini? Ya paling perasaannya cuma lega aja sih. Soalnya kan nanti ada match lagi. Oh, oke, lega ya. Ya. Nanti ada match lagi. Tapi kayaknya dari tadi suara-suara Kingdom pada ketawain apa ya Bunda Ada ya? apa sih? Ada apa ya? Boleh lihat? Buset. Ini abangnya suka ngokop mic. Abang Cip, ada R7, kasih tepuk tangan dong. Abang-abangan dari tim RRQ dan yang biasanya juga mewakili RRQ yang berjuang kali ini sebagai support system. Halo R7.
Halo Bude katanya, gitu ya. Suaranya di sini kita belum bisa mendengarkan, tolong ya. Dan dilihat banyak Halo, Bude. sekali. Halo. Nah, R7, RRQ punya tiket M6 nih. Ada yang mau kamu sampaikan dulu gak sih? Ya, terutama selamat buat anak-anak bisa lolos ke M6 ya. Gue cuma mau nyampein, tolong balaskan dendam para abang-abangnya yang dulu. Langsung delegasi nih. Delegasi ya. Tapi nih R7, menurut kamu ada perbedaan gak sih gimana antara RRQ di zaman R7 yang masih aktif dan juga RRQ yang sekarang pastinya? Kalau di zamanku dulu itu tidak semua orang berpikir cepat seperti sekarang sih. Kayak anak-anak muda yang zaman sekarang itu kayak mereka itu bisa lebih berpikir dua kali lebih cepat gitu dibandingkan dulu. Jadi ya sangat kagum gitu ngelihatnya gitu. Pastinya kagum sekali ya dengan perkembangan dan pastinya hari ini kita bisa melihat satu tiket sudah diamankan. Tapi setelah ditinggal yang terakhir bermain di season 10, RRQ sempat struggle juga di season 11 hingga season 13 hingga tidak pernah masuk ke grand final dan kini kembali ke grand final MPL Indonesia. Gimana nih, mungkin ada gak sih perasaan atau semangat yang pastinya mau disampaikan untuk bisa berangkat ke M6 nantinya? Ya perjalanan panjang lah, pokoknya tetap percaya satu sama lain, jangan pernah kayak egois di dalam tim. Pokoknya chemistry harus lebih dikuatin juga, saling mendengarkan. Ya itu sih, gue yakin bisa lah. Yakin bisa ya, karena ngeliat proses dari tim RRQ di season ini beda kayaknya ya R7 ya. Jauh banget. Wih, mungkin ada yang mau di point up gak sih dari para player yang lagi nonton kamu juga nih. Layar di sini gede banget, isinya wajahmu R7. Para player lagi ngelihat kamu dan mendengarmu nih. Kangen kayaknya. Apa-apa gimana tadi? Ada yang mungkin ingin di point out, ada yang kepengen kamu sampaikan kepada para playernya langsung secara individu. Karena ini lagi pada dengerin kamu langsung nih. Ada yang ingin pujian yang ingin kamu berikan? Paling ke Skylar aja sih. Ya semangat Ler. Karena lu adalah anak yang paling lama di RRQ ya. Gue percaya sama lu bisa ngebimbing anak-anak baru untuk lebih berpikir dewasa dan play as a team sih. Semangat aja nih R7, apakah dulu kalau nggak salah ada janji yang disampaikan kepada Skylar kalau Skylar bisa menjadi juara nih. Gimana nih janjinya soal ini kita tagih sekarang? Janji itu nggak harus dengan kayak main bareng, janji itu bisa dengan cara ngedukung juga gitu, nyemangatin mereka juga. Dan ntar mungkin M6 insya Allah gue bakal datang ngedukung mereka. Asik, akan langsung datang. Namun R7, di Indonesia sendiri kita lagi tahu Indonesia sedang tidak baik-baik saja di kancah internasional di belakangan ini. Lagi agak sedikit tertinggal nih. Menurutmu sendiri bagaimana sih cara kita mengejar? Apakah sekarang sudah saatnya kita melampaui region-region lain R7? Kalau untuk Indonesia itu cuma satu sih yang pengen gue bilang, jangan terlalu monoton sih. Karena orang-orang luar itu belajarnya itu mereka pasti ngelihat dari data-data kan. Kalau bisa perbanyak lagi strateginya sih. Itu aja sih. Gambar banyak strategi. Dan semua yang di sini tentu saja ingin mendengarkan sesuatu yang spesial untuk penonton MPL, untuk Kingdom, untuk RRQ, untuk semuanya. Kalau ada yang mau R7 sampaikan sekarang R7. Mumpung di Bandung juga nih. Wah, Bandung barudak well ya. Thank you banget ya buat yang udah datang ke Bandung dukung RRQ, terutama untuk RRQ Kingdom juga selalu ngedukung. Walaupun posisinya mau di atas atau mau di bawah, kalian selalu kompak banget sih, keren banget gila. Thank you banget R7, hatur nuhun Hatur nuhun pisan Karabe. Wow, itulah dia karena Kingdom dari seluruh penjuru dunia sedang berpesta, bersiap-siap beli tiket ke Malaysia untuk M6 nanti dengan hadirnya RRQ yang akan bertarung di M6 nanti. Dan untuk RRQ sendiri, ngeliat abang-abangan kalian di sini, semuanya lagi ngedukung kalian. Mungkin kalian mau ngerespon? Silakan mungkin dari Rins kita mau dengar. Dari Skylar dulu. Dari mungkin. Skylar dulu. Tadi coba. katanya janjinya ke Skylar kan?
Betul. Ngomong atuh nggak bakal digigit, Ler. Gimana ya, janji pun nggak ditepatin kan nggak enak. Langsung ditagih di tempat. Ya makasih juga lah ya, terutama juga ya buat Gendut juga ya. Di saat gua ngedown dia selalu nge-support gua juga lah. Dia selalu ngasih tahu kekurangan gua di mana. Makanya gua selalu nge-WA dia gimana nih Dut gini. Ya. Dan juga buat Bang Sin, VYN, Deden, ya teman-teman lama gua lah ya, mereka selalu dampingin gua ya sampai gua saat ini ya. Mungkin ya di sini bisa ada R7, Vin, Deden dan Albert dan tersisa gua sendirian. Dan gua yakin mereka ini bisa lah kayak penerus yang season 9 kemarin. Wow, delegasi yang dilanjutkan dengan sangat apik dan baik. Dengan RRQ OC, pilar yang baru, fondasi yang baru. Thank you banget R7 sekali lagi. Dan ditunggu janjinya ya. Gak bakal Siap. itu. Siap. Dan di sini Rins, hari ini kemenangan yang begitu didambakan oleh tim RRQ.